Asal-usul dan mitos zodiak Scorpio. Scorpio adalah tanda zodiak yang kuat dan penuh teka-teki yang menikmati kekuatan dunia bawah. Kisah Scorpio berakar pada kerajaan Sumeria kuno dan Babilonia, di mana ia dianggap sebagai pembawa rahasia terdalam dan tergelap. Ahli astrologi setuju dengan orang-orang kuno bahwa Scorpio menyimpan misteri kehidupan dan mewakili transformasi spiritual seseorang. Lihatlah bagan kelahiranmu. Di mana letak Scorpio? Apakah di rumah ke-6? Apakah Scorpio mendorong batasanmu di tempat kerja? Atau apakah itu jatuh di rumah ke-12 yang menyebabkan kekacauan di alam bawah sadarmu? Ataukah interaksi rumah ke-8 yang membuatmu jatuh cinta dengan dunia roh? Kembali ke kisah ikonik Orion. Orion adalah pemburu yang perkasa dan tak kenal takut. Begitu hebatnya sehingga dia bersumpah untuk membunuh setiap hewan yang ada di bumi. Gaia yang merupakan dewi bumi dan pelindung hewan marah kepada Orion dan meminta Scorpio, seekor kalajengking raksasa, untuk membunuh Orion sebelum dia dapat menyakiti hewan-hewan tersebut. Scorpio menyerang Orion dan menyengatnya dengan sengatnya. Sebagai hadiah atas keberaniannya dan untuk menyelamatkan nyawa semua hewan, Gaia menempatkan Scorpio di langit malam. Dia terlihat mengejar Orion melintasi langit sepanjang tahun. Orion diizinkan berburu dengan damai di musim dingin, tetapi saat musim semi tiba, Scorpio akan bangkit mengejar Orion dari langit. Belakangan ini, kisah kalajengking ini terjalin dengan tanda zodiak Scorpio. Tanda Scorpio dikaitkan dengan kematian dan kemenangan, yang sebagian besar dipahami sebagai tanda zodiak yang sangat merusak dan intens, yang keberadaannya dapat menyebabkan kematian tetapi juga merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup orang yang tidak bersalah. Selain kalajengking, zodiak ini juga diasosiasikan dengan ular dan burung gagak. Ular melambangkan kebijaksanaan gaib, sedangkan burung gagak melambangkan kematian dan kelahiran kembali. Selanjutnya, simbologi Scorpio dinarasikan dalam berbagai peristiwa dalam mitologi Yunani dengan penggambaran yang sangat jelas. Pertama-tama, dewa Yunani dari dunia bawah yang menculik putri Zeus, yang juga disebut dewa Hades atau Pluto. Dewa ini adalah orang buangan di antara para Olimpian karena dia cenderung lebih menyukai kekuatan daripada kedamaian, dan juga dikaitkan dengan kegelapan dan kekejaman dunia bawah. Dia tetap setia kepada istrinya selama-lamanya. Namun keegoisannya juga menyebabkan ibu Persephone, yakni Demeter, jatuh ke tangan kesengsaraan. Kegembiraannya mati dan musim semi berakhir. Ketika musim semi tidak datang, para petani gagal panen dan banyak warga yang meninggal karena kelaparan. Zeus harus bernegosiasi dengan Hades agar Persephone dapat pergi ke dunia atas selama 3 bulan dan mengunjungi ibunya agar musim semi datang kembali. Dan ketika alam melanjutkan siklusnya, Persephone akan kembali kepada suaminya ke dunia bawah. Sebagai tanda air, Scorpio sudah lama dikaitkan dengan perairan berbahaya. Misalnya, sungai Styx di dunia orang mati. Sungai ini dikenal karena airnya yang sedingin es dan pendayungnya yang kejam. Orang Yunani dulu percaya bahwa ketika orang mati, jiwa bayangan mereka harus menyeberangi sungai Styx. Dan karena tidak ada yang bisa berenang di sungai yang dingin ini, orang yang meninggal harus membayar karon si tukang perahu. Karena itu mereka akan mengubur orang yang mereka cintai dengan sepotong koin di mulut mereka. Jika tidak ada pembayaran yang dilakukan, orang mati tidak dapat melewati sungai ini. Dan jiwa mereka akan melayang di udara dalam penderitaan yang luar biasa. Ketika orang melakukan pembayaran itu dan akhirnya tiba di dunia bawah, Hades akan menanyai almarhum atas dosa-dosa mereka. Menurut putusan, mereka akan diizinkan mandi di sungai Liti dan melupakan kehidupan mereka sebelumnya. Atau mereka akan dikirim ke Tartaros, di mana mereka dipenjara dan akan sangat menderita. Seperti yang terlihat, representasi mitologi Scorpio penuh dengan ketidaknyamanan, transformasi, dan kelahiran kembali. Kabbalah menganggap Scorpio dan bulan November sebagai titik balik dalam perjalanan spiritual kita. Intensitas rasa sakit emosional sangat diperlukan untuk lolos ke tahap selanjutnya dalam hidup kita. Mirip dengan ketahanan Scorpio, kata benda huruf tidak dapat ditekuk dan bertekad untuk mengejar hasratnya. Tidak peduli seberapa keras kehidupan menimpa atau menggigit mereka, Scorpio adalah tanda yang sangat kuat yang akan lahir dari abunya sendiri. Kabbalah mengakui bulan November sebagai periode ketidakpuasan dan transformasi.
Para ahli berpendapat bahwa pertemuan menyakitkan yang dialami Scorpio adalah sebuah kesucian, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Misalnya, dalam praktik kabalistik, pengikut harus bisa berpuasa berhari-hari tanpa makanan atau air untuk menerima vision yang saleh. Jalan yang mereka pilih penuh dengan duri dan kepahitan, tetapi mereka terus bertelanjang kaki, karena mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka akan dapat mencium bunga mawar dan memahami misteri kehidupan. Selain itu, Kabalah memberi penekanan khusus pada Scorpio karena merupakan simbol pembaruan dan kelahiran kembali. Berkat sifatnya yang gigih, Scorpio tidak gampang menyerah bahkan di saat-saat terberat mereka. Karena mereka tahu bahwa tanpa cuaca yang suram, tidak akan ada musim semi. Pemenuhan dalam Kabalah hanya mungkin terjadi dengan mengalami kerugian tetapi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Bergairah, namun terkadang menjauh. Mudah tersinggung, namun dapat diandalkan. Bertekad, tetapi bisa menjadi acuh tak acuh. Serius, Ri, mengapa Scorpio begitu bermasalah? Jawabannya agak sederhana, mereka juga manusia dan terkadang terlalu berat untuk mereka tanggung. Selain menjadi mistikus yang intuitif dan semua kepribadian itu, beberapa orang juga menuduh Scorpio sinis dan pendendam. Ya, itu juga benar. Kualitas-kualitas inilah yang mencerminkan aspek bayangan Scorpio. Tetapi, coba tempatkan dirimu pada posisi Scorpio. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di situasi mereka? Scorpio memiliki pola pikir fight or flight, dan ketika menghadapi kesulitan, mereka mungkin memilih jalan yang tidak menyenangkan. Penduduk Scorpio sangat berorientasi pada solusi, dan alih-alih duduk diam, mereka mungkin dengan sengaja memilih melakukan hal yang salah hanya untuk keluar dari situasi tersebut. Dalam astrologi, Scorpio adalah penguasa rumah ke-8. Rumah ke-8 melambangkan hal-hal tabu, transformasi kecelakaan, operasi yang mengubah hidup, utang, okultisme, dan seksualitas. Pada titik tertentu, semua orang mengalami hal-hal ini dalam hidup mereka. Tetapi penduduk Scorpio cenderung lebih sering mengalaminya. Karena planet penguasanya adalah Mars dan Pluto, Scorpio mewakili ilmu gaib dan mediumship. Orang yang memiliki penempatan Scorpio yang kuat dalam bagan kelahiran mereka cenderung memiliki bakat psikis, yang memungkinkan mereka untuk membaca energi dengan sangat mudah, dan bahkan bisa melakukan kontak dengan entitas dunia lain. Scorpio menguasai dan mengatur satu bagian tubuh, yang selama ini dianggap tabu dan dituduh berbahaya dan berdosa, yaitu alat kelamin. Jadi, jika kamu mengalami masalah reproduksi atau penularan seksual apapun, harus cepat ditangani. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol pemberitahuannya untuk semua pembaruan terbaru.